yang muliakan bulan Rajab. Dengan cara apa? Pertama, bersaum, banyak puasa sunnah bulan Rajab. Kedua, bersedekah. Orang yang mempunyai sedikit harta sisihkan, berikan kepada santunan, pada Abu Afan, Abu Korban. Ketiga, baca tasbih. Maka tasbihnya ibu sekalian selalu ada di bulan Rajab. Selama sebulan tasbihnya dikhususkan. Dari mulai besok hari Selasa habis asar, dimulai baca tasbihnya asar, tasbihnya asar. 1:10 tasbihnya beda, 11:20 tasbihnya beda, 20:30 tasbihnya beda. Itu untuk sholat apa? Asar. Dan nanti setelah itu akan ada gabungan 2 sholat, Zuhur sama Isya. Berikutnya ibu sekalian maghrib sama apa? Sama subuh. Mudah-mudahan Pak Ustazah nanti menyampaikan tasbih dibaca selama bulan Rajab. Kemudian yang kedua, istighfar. Di Rajab ini kita perbanyak. Para ibu sekalian, ketika malam Rajab, Nabi kedatangan tamu namanya Abu Sa'id. Kata Nabi, ya Abu Sa'id, apa malam yang paling banyak kebaikan, yang paling banyak keberkahannya? Itu kata Rasulullah kepada Abu Sa'id. Abu Sa'id tidak tahu, mana ya Rasulullah? Apa Rasulullah? Yang paling baik, yang paling berkah malam ini. Kata Nabi, Jibril datang kepada saya, tuba istighfar fi hadzal lailah. Beruntung orang yang istighfar pada malam ini, malam 1 Rajab. Kapan ibu sekalian? Besok malam Rabu. Istighfar kita perbanyak. Malam ini kata Nabi merupakan kebaikan yang paling banyak Allah turunkan untuk keberkahan. Kita ingin Allah berikan pada kita kebaikan dan keberkahan. Jangan lupa malam Rabu besok istighfar. Bukan kita merayakan malam tahun baru. Karena kadang-kadang ada orang ikut-ikutan. Malam tahun baru ngapain? Bakar apa itu? Bakar-bakaran jagung, ayam dan lain-lainnya. Cucunya juga ikut-ikutan dan main petasan kecil, apa namanya, kembang api. Jadi sekarang karena bersamaan malam tahun baru semalam tanggal 1 Rajab itu, bukan itu yang kita laksanakan malam Rabu besok. Istighfar kita perbanyak. Mudah-mudahan memberikan pada kita kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian, kemudian berikutnya kata Nabi, man shoma awwal Rajab. Siapa yang puasa awal Rajab, dalam Rabunya istighfar kita perbanyak. Rabunya kita puasa karena awal Rajab. Man shoma awwal Rajab tabadat anhu jahannam biqadri ma baina samai wal ardi. Siapa yang puasa karena saat awal Rajab, 1 Rajab, tabadat anhu jahannam, maka jahannam jauh daripadanya. Biqadri ma baina samai wal ardi, sejauh daripada langit dan bumi. Langit bumi itu enggak dekat, itu jauhnya jarak langit bumi itu. Sejauh itu Allah berikan pada kita untuk neraka. Maka jauh kepada orang yang puasa pada tanggal 1 Rajab. Para ustazah, dia hanya menyampaikan hadis Rasulullah yang hukumnya sunnah saja. Melaksanakan silakan, tidak pun tidak apa-apa. Yang nanti umpamanya ada yang pakai istilah, itu hadisnya hadis apa?
Apa hadis dhaif? Apa hadis sahih? Apa hukumnya? Kami ketika menyampaikan hal ini sedetak alim, berikutnya ibu ada ustazah yang lain mengatakan, itu kemarin saja ada kau sampaikan bid'ah, jangan dikerjakan. Yang mendengar itu yang pada saya katakan selalu, ini hanya sunnah saja, dikerjakan silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ustazah umpama ada yang ingin tahu hadis yang dari kitab apa, saya kasih kitabnya. Saya nggak tahu kitabnya itu. Pak Kiai ketika meninggal, kitabnya banyak. Kemudian saya buka-buka kitabnya, hanya satu kitab yang saya ambil. Yang lain saya berikan untuk At-Taqwa Putri. Satu saja yang saya bawa pulang terus, yang saya simpan sampai sekarang. Itu banyak masalah ubudiyah yang sunnah-sunnah, termasuk rawaib segala macam. Yang pakai selalu sampaikan kepada kita sebagai muridnya, ada pada kitab itu, termasuk hadis yang bacakan tadi. Mungkin kata ustazah yang nggak punya kitab tersebut, dia bilang apa hukumnya puasa tanggal 1 Rajab, ada hadisnya. Rabu besok 1 Rajab. Sekarang berikutnya hari Kamisnya Nabi katakan, man shoma awal khamisin min Rajab kan haqqan Allah lahul jannah. Siapa yang puasa Kamis pertama Rajab, hak betul nyampe memasukkan dia ke dalam surga. 1 Rajab tabaan anhu jahannam, Allah jauhkan neraka jahannam. Kamisnya kita puasa, Kamis pertama besok, kata Nabi, karena hak alai idkhilahul jannah, idkhilahul jannah. Hak bagi Allah menyampaikan orang itu ke dalam surganya. Kita selalu doa ini, kita takutkan, takut neraka, pengen surga. Dua ibu yang saya katakan tadi, yang pertama takut, yang kedua ingin. Pertama takut neraka, kedua pengen surga. Puasalah kita hari Rabu besok 1 Rajab, dan pada hari Kamisnya Kamis pertama bulan Rajab, yang mampu dan yang mau. Mau digabung lagi 3 hari, Jumat kita gabung puasa lagi hari ketiga. Apa kata Nabi? Man shoma, siapa yang puasa salah ayamin min Rajab, 3 hari bulan Rajab, lahu ajrun bi alfi sana, bisa lagi alafi sana, lahu ajrun bi salah satu alafi sana. Siapa yang puasa 3 hari bulan Rajab, lo berikan pahala baginya puasa selama 3000 tahun. Salah alafi sana. Puasa 3000 tahun itu nggak mungkin kita laksanakan. Bertanyakan seperti itu panjangnya. Ini apalagi para ibu sekalian, betapa besarnya kita melaksanakan puasa 3 hari Rajab tersebut. Silakan hari apa saja, kapan saja, yang penting 3 hari. Dan hari Rabunya kita puasa besok 1 Rajab, Kamisnya kita puasa awal Kamis yang pertama Rajab, tinggal sehari ini kita sambung saja hari apanya, Jumatnya kita puasa. Pahalanya itu besar. Kayak orang puasa dikatakan tadi berapa tahun? 3000 tahun. Para ibu sekalian, ini mudah-mudahan saya katakan, saya nggak mau untuk menyampaikan mengenai tahun baru, masa ini besok mau ngapain kita, karena kebetulan jatuhnya 1 Rajab. Mari kita mulai hari Selasa habis asar baca Subhanal Hayyul Qayyum. Berapa kali? 70 kali. Subhanal Hayyul Qayyum 70 kali. Malamnya ibu sekalian langsung beristighfar pada Allah, mudah-mudahan ya. Kemudian berikutnya kita bangun malam, qiyamul lail, kita sahur. Puasa niatnya sunnah saja. Puasa apa?
sunnah lillahi ta'ala haram dan Allah rojab. Terus begitu Kemisnya kita puasa lagi, malam Jumatnya sebagai sunnah rawatib. Sunnah rawatib 12 rakaat. Silakan para ustazah menyampaikan kepada jamaahnya, atau mungkin diadakan sholat rawatib dan berjamaah boleh. Bisa jadi mungkin ada orang yang belum pernah sembahyang sunnah rawatib, belum tahu bagaimana cara sembahyang sunnah rawatib. Kita ikuti para ustazah. Ustazah Marfuan gak ketinggalan diadakan RU 014 di Masjid An-Nadwa. Insya Allah ibu ya, ibu akan datang malam apa? Jumat besok. Sholatnya pun gak banyak, hanya 12 rakaat dan 6 kali salam. Berapa kali? 6 kali salam. Ya rakaat surahnya sama. Inna anzalna 3 kali, Qul Hu 11 kali. Sekarang pengulangan ibu. Nah anzalna 3 kali, Qul Hu 11 kali. Selesai kita sholat 12 rakaat, ya langsung bangun. Masih duduk tahiyat kita baca sholawat 70 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi washabbihi wasallim 70 kali. Sujud kita baca subuhun qudusul rabbuna wa rabbuna 70 kali. Bangun duduk antara 2 sujud baca Rabbil firwarham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul hakim. Kayak orang sa'i dia baca 70 kali. Berikutnya sujud lagi kedua sama bacaan yang pertama subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh 70 kita baca. Kita bangun selesai sudah gak pakai salam. Tuh selesai kita silakan baca doa roboh imrotiba. Pengen apa kita? Kalau pengen apa kita? Yang kita ingin tentunya pengen semakin kuat iman Islam kita, ibadah semakin rajin, berikan pada kita sehat dan panjang umur berkah semuanya. Minta pada Allah pada waktu ini. Insya Allah. Saya kira ibu ya muqaddimah pengajian kita hari ini. Dari kita mari kita muliakan bulan Rajab. Akrimu Rajab. Muliakan oleh kamu akan Rajab. Yukrimkumullah al-karomatin yaumal qiyamah. Kamu kemuliaan 1000 kemuliaan hari kiamat. Nah, kita ingin apa kita? Muliakan Rajab ini. Paham? Dengan cara sholat saum kita banyakin. Kalau yang mampu kedua sedekah, 3 tasbih, dan keempat baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fil huquqi zawji al-wajibati 'ala zawjati. Pasal yang kedua pada hak suami yang wajib atas istri. Hak suami, kewajiban istri kepada suami. Hak suami dari istri. Kalau kita balik, kewajiban istri kepada suami. Apa kewajiban kita sama suami kita? Qala Allah Ta'ala di surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa yusallitun 'ala ta'diluhinna. Beberapa laki-laki suami-suami yaitu qawwamun pelindung atas orang perempuan, yusallitun yang berkuasa. Orang laki-laki qawwamun pelindung bagi kita istri. Yang berkuasa adalah suami, sultan kita adalah suami. Kita punya sultan, punya penguasa. Siapa? Suami kita. Biar mengatur semua kita. Biar kita lebih kaya, lebih pandai daripada suami, maka istri di bawah suami, bukan di atas suami. Jangan dibayangkan itu dalam hal apa istri di bawah suami. Dalam hal hubungan suami istri itu bukan hanya itu. Dimanapun kita berada, istri di bawah suaminya, juga di atas istrinya karena sultan suami kita. Rumah kita, suami hanya tinggal masuk rumah kita ya, tapi tetap suami kita sultan kita yang mengatur.
Kata suami, Bu, saya sultan di sini. Saya mengatur semuanya. Siapapun datang ke Mas sebagai tamu, izin saya. Apa izin saya? Nggak boleh masuk. Samina wa kita bagi. Jangan bilang nggak bisa. Ini rumah siapa? Nggak boleh berkata bagi. Maka pernah saya katakan, kita ibu datang ke rumah anak kita yang laki-laki, rumah kita. Ibu sekalian, rumah kita silakan masuk. Tapi kalau kita rumah anak yang perempuan, jangan masuk kita, tanpa izin suami. Ini banget kita orang tua datang ke rumah anak ibu terbalik. Ke rumah anak laki-laki kayak tamu karena nggak enak dengan menantu perempuan. Tapi ketika datang ke rumah anak perempuan kayak rumah sendiri, langsung ke dapur, langsung ke ruang makan, langsung buka tutup saji, langsung dia makan. Pulang nenteng lagi. Itu salah. Tapi kalau kita datang ke rumah anak perempuan, belum diizinkan duduk dulu di depan. Udah assalamualaikum kita, bukan pintu oleh anak kita yang perempuan bilang ada izin dari suami kamu. Ada izin saya masuk, nggak ada izin saya nggak mau masuk. Kenapa? Karena suami sultan daripada anak kita, istri daripada suaminya. Misalnya itu, apa tugas suami? Kita dididik, mendidik mereka bagi mu'adib. Karena kita sebagai bawahan suami kita. Kalau istilahnya murid adalah kita muridnya, suami kita gurunya. Cari kursi lebih tinggi daripada kita, pendidik kita. Kalau sekarang saya duduk di sini, enak duduknya. Kenapa? Nyaman ibu. Begini enak ibu. Sambil jalan-jalan aja enak. Tapi andai kata umpama kursinya kecil, kursi TK yang saya pakai terbalik bisa jadi kita. Jadikanlah suami sebagai guru kita yang lebih daripada kita. Karena mu'adib kita suami, pendidik kita. Dibihina. Ya Allah bahum ala ba'din. Kenapa suami sebagai kawamu, sebagai sultan, kamu berikan pada mereka kelebihan? Sebagian laki-laki punya kelebihan dibandingkan orang perempuan. Apa kelebihannya? Nanti ada pada kitab-kitabnya. Ma'anfaqu min amwalihim. Yang kedua, yang punya kewajiban nafkah di harta benda mereka. Ini nikahi mereka orang perempuan kal mahri wan nafaqah, seperti mahar dan nafkah. Orang laki-laki dikatakan qawam sultan karena punya kelebihan Allah berikan kepada mereka itu. Pertama, punya kelebihan sebagai mu'adib, pendidik istrinya. Kedua, masih nafkah kepada istri, masih uang belanja pada istri. Lalu fasiru takbirur rijal alaihinna yudin kathiratin haqiqiyatan wa syar'iyyatan. Orang laki-laki banyak kelebihan Allah berikan, maka katakan sebagai apa sultan itu. Apa kelebihannya? Kata mufassir, kelebihan suami atas istri dengan cara yang banyak, haqiqiyatan wa syar'iyyatan, secara hakiki dan secara syar'i, secara agama. Silakan para ustazah diperhatikan baik-baik apa kelebihan suami dari istrinya ini. Nah, awali yang pertama secara hakikat, hakikiyah, anak uqulahu wa qulumahu aktsar. Suami akalnya ilmu lebih banyak ketimbang istrinya. Akal suami banyakkan dibanding akal istri. Mana contohnya? Kita kalau umpamanya ketika hujan bocor paling ambil apa? Ambil ember. Nggak ada yang mau naik ke atas. Udah ember selesai ambil panci. Panci selesai nyerah suka kita. Tapi kalau laki-laki akalnya lebih kuat mereka, langsung dia akan cari di mana bocornya itu. Naik dia ke atas. Orang laki-laki. Orang perempuan
kalau sesuatu ada yang berat, suruh nenteng dia langsung mengatakan saya nggak sanggup. Akalnya sudah habis sudah. Kalau laki-laki barang yang berat dibawanya bagaimana caranya? Bisa. Akalnya banyak kan laki-laki ketimbang orang perempuan. Wa ulumahu, ilmunya juga sama. Banyak laki-laki ketimbang perempuan dulu itu boleh jadi begitu. Dulu laki-laki lebih pintar dibanding orang perempuan. Beda sampai sekarang kebanyakan sama saja. Lihat ketika kita menerima undangan pernikahan, suami istri sarjana dua-duanya. Kalau dulu nggak begitu, suaminya sekolah tinggi, istrinya tidak sekolah, dan ilmunya kebanyakan laki-laki dulu. Sekarang kita katakan mungkin sama, tapi tetap kita adalah amah. Kenapa kita katakan kita ibu, kenapa al-amah, kita budak? Siapa raja kita? Suami kita, sultannya. Kita amahnya, kita budaknya. Biar kita ini istilahnya orang yang punya ilmu yang banyak dibandingkan suami tadi, tetap sultan kita, suami kita. Jangan bilang saya nggak terima. Ini bukan saya ngomong, saya menyampaikan ibu ya. Ini kitabnya ada. Bahkan kalau kita pelajari juga sama dengan yang lain ilmunya. Kiai-kiai mengatakan sama begitu. Laki-laki punya kelebihan dua, satu akal dan ilmu yang banyak. Kedua, qulubuhum al-amali syaqwati asbab. Hati mereka perbuatan yang berat lebih sabar. Laki-laki lebih sabar ketimbang orang perempuan. Kita habis sabarnya. Laki-laki sabarnya lebih banyak dibanding orang perempuan. Selalu terus dipikirkan bagaimana caranya. Ini perbuatan berat, pekerjaan yang berat dilaksanakan bagaimana caranya. Bisa. Kalau perempuan sabarnya kurang. Yang kedua, ketiga, kuat, kekuatan, tenaganya kuatan mana? Laki-laki. Wal kitabatu ghaliban. Ketika kita menulis, biasanya ibu sekalian, banyak laki-laki. Orang perempuan jarang tangannya menulis ibu. Kenapa? Karena banyak kerjaan. Dari mulai pagi udah masuk ke dapur, terus sampai sore ngurusin anak itu. Tangan kita jarang bisa kita apa? Laki-laki bisa tekun, dia membaca, bisa menulis. Alkitab banyakkan laki-laki. Bahkan orang perempuan jarang punya S3, profesor. Laki-laki, kalau kamu bukan main cepatnya mereka punya gelar profesor itu. Kita tidak sampai seperti itu. Di antara kita ada yang S3? Belum ada itu. Ada S3, SD, SMP, SMA gitu, S3 itu. Wal furusiyah. Yang berikut dikatakan laki-laki punya kelebihan. Al furusiyah itu naik kuda. Naik kuda. Banyakkan laki-laki itu. Lihat orang laki-laki kalau naik kuda. Hebat. Ini saat naik kuda kita takut. Ibu berani naik kuda? Enggak berani, takut laki-laki. Furusiyah. Kuda berhenti. Udah. Ya ulama. Bukan juga laki-laki bisa jadi ulama. Perempuan nggak bisa jadi ulama. Walaupun kita ini punya ilmu, kita nggak bisa jadi ulama yang masuk kampung keluar kampung siang malam. Tenaga kita kurang kuat. Waktu kita juga kurang banyak. Ulama kebanyakan siapa? Orang laki-laki. Wa imamatul kubra was-sughra. Silakan kasih nomor ibu ya, harus ada yang baca kita. Berikutnya menjadi imam. Imam yang besar, imam yang kecil laki-laki. Laki-laki bisa jadi imam. Kenapa? Bisa keluar malam. Kalau perempuan bisa jadi imam? Nggak bisa, karena kita nggak bisa keluar malam. Imam sholat saja kita nggak boleh. Kalau ada laki-laki, apalagi di masyarakat, sedikit para itu. Ketika saya berpulang dari Kairo, putri sudah ada yang mimpi. Putra ibu sekalian, ketika itu apa?
kata orang tua harapan, bagusnya yang putri laki-laki, yang putra perempuan. Kenapa? Ustaz Atifah itu perempuan jenisnya, tapi lebih galak dibandingkan dengan saudara yang laki-laki. Itu kata mereka itu. Tapi apa kata pakai nggak bisa? Kenapa? Dia orang perempuan. Karena kalau saya umpamanya di pimpinan pondok perempuan, saya gampang masuk kamar mereka. Tapi coba kalau saya mimpin laki-laki, saya masuk kamar mereka, bisa? Bisa. Ada keterbatasan kita jadi imam, jadi laki-laki, jadi imam al-kubro, as-sughra. Wal jihad, berikutnya jihad. Laki-laki bisa perang, perempuan nggak bisa perang. Wal azan, azan, laki-laki boleh azan, perempuan nggak boleh azan. Wal khutbah, khutbah. Ketika ibu sekalian Jumat ada khutbah, saya khutbah yang laki-laki. Wal Jum'atu, salat Jumat laki-laki. I'tikaf, i'tikaf. Kebanyakan siapa? Laki-laki. Perempuan jarang i'tikaf. Wa syahadatu fil hudud wal qisas wal anjihad. Jadi saksi. Syuhud jadi saksi ketika ada hak. Ada hak. Pada waktu orang umpamanya dihukum dia zina, laki-laki hukum zina. Zina apa? Zina ghairu muhsan atau zina muhsan. Kalau ghairu muhsan, zina orang yang belum nikah namanya zina ghairu muhsan. Gadis dijaga berzina ghairu muhsan. Janda, duda, punya suami, istri berzina, zina muhsan. Dilaksanakan hukuman. Adakah saksinya yang ngeliatin? Ada. Berapa orang? 4 orang minimal. Para ibu sekalian, siapa yang menyaksikan? Laki-laki, bukan perempuan saksinya. Asyhadu fil hudud wal qisas. Orang bunuh orang, bunuh lagi. Adakah saksinya? Ada. Siapa saksinya? Laki-laki, bukan perempuan. Wal ankihah, nikah. Ketika nikah, pakai enggak saksi? Pakai. Siapa saksinya? Laki-laki, bukan perempuan. Ini kebanyakan takdir Allah berikan pada laki-laki. Fadlallah tadi dan lain-lain. Wa ziyadah fil mirathi, tambahan warisan. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Banyakan mana? Laki-laki. Wa taksibu asobah, bagi warisan ada yang jadi asobah dia, laki-laki. Mana contohnya umpamanya ibu sekalian, ketika kita tinggal mati oleh orang tua, anaknya yang ada siapa? Bapaknya masih ada, emaknya masih ada, istrinya masih ada, anaknya laki-laki ada, laki-laki dia asobah. Apa asobah itu? Bagian paling belakang. Kasih dulu buat bapaknya 1/6, ibunya 1/6, istrinya kalau ada anak 1/8, sisanya asobahnya buat siapa? Anak laki-laki. Tapi anda kita umpah sekarang, saya katakan ada orang meninggal, bapaknya masih ada, ibunya masih ada, anaknya perempuan ibu, anak perempuan enggak jadi asobah dia. Masih ada siapa lagi? Masih ada suaminya. Orang meninggal, ada bapaknya, ada ibunya, ada siapa, ada istrinya atau suaminya, anaknya perempuan. Siapa asobahnya? Bapaknya. Bapaknya 1/6, ibunya 1/6, suaminya 1/4, anak punya anak, asobahnya anak perempuan 1/1, setengah. Saya ulangi ibu, ada bapaknya, ada ibunya, anak perempuan 1, atau perempuan semuanya rata-rata, dan laki-lakinya masih ada istrinya atau suaminya. Istri boleh jadi, suami duluan meninggal. Ada bapak, ada ibu, anak cewek semuanya, perempuan semua. Kemudian masih ada siapa? Masih ada istrinya. Gimana kalau bagi warisan tadi itu? Ibunya dapat berapa? 1/6. Anak perempuan 1/2. Ibunya sendirian
Karena punya anak seperlapan. Asobahnya siapa? Bapak. Orang perempuan tidak bisa jadi asobah. Kata orang laki-laki bisa jadi apa? Asobah. Dan pembagian warisan. Ini kalau para ustazah yang pernah belajar hukum waris akan terbayang. Bagaimana pembagian tadi itu asobah tadi. Watahamulun dia, memikul bayar dia. Mari bisa bayar dia. Jika ada meninggal dunia, kemudian ada keluarga, ada orang tua yang belum puasa, ada dianya yang bayarin siapa? Yang laki-laki. Kita menikahi, jadi wali nikah. Ketika anak kita nikah, siapa walinya? Emaknya. Bisa orang perempuan jadi wali nikah? Enggak bisa. Ini ada orang laki-laki. Watolak, cerai. Siapa yang nyerai? Istri. Suami. Suami punya kelebihan dan menceraikan istrinya. Wabuja'atu, merujuk istrinya. Dicerai istrinya oleh suaminya, tiba-tiba pengen balik lagi pada istrinya. Hak siapa? Suami. Wabuja'at. Nggak boleh berkata saya nggak mau balik, nggak boleh. Kenapa? Yang penting ibu kalau itu masih dalam keadaan kita iddah, kewajiban suami, hak suami, dia kembali kepada kita, kan nggak boleh untuk menolaknya. Wabuja'at. Wa'adadul azwaj, poligami. Poligami siapa? Laki-laki lagi. Laki-laki boleh poligami, punya istri 4. Kalau perempuan boleh punya suami 4. Disambung. Terakhir ibu sekalian, nasab anak bukan kemana? Ke bapak. B-nya kemana anak itu? Ke bapak. Atiqahur ali, ke pak kiai. Kecuali kalau anak haram, anak zina, seorang ibu itu anak zina, maka birnya ke emak. Anak haram dilahirkan dari hasil zina, birnya bukan ke bapak. Kemana birnya? Ke emak birnya. Bapak mengatakan, mana buktinya anak saya? Nggak ada surat nikahnya kan? Kalau kita emaknya, mana buktinya anak saya? Lain, dari mana keluarnya? Bisa kita mengatakan dari mana anak saya? Kagak bisa. Ya. Termasuk para ibu sekalian. Yang bin kamah. Ya. Ketika umpamanya kita lagi hamil 2, suami nggak di rumah, kita berzina sama tetangga. Lagi tengah-tengah begitu suami datang. Suami datang ibu. Para ibu sekalian, kalau terjadi umpamanya semacam tadi itu, maka anak itu ketika lahir bukan anak bapaknya. Anak siapa? Anak emaknya. Maka hati-hati. Orang lagi hamil tua jangan sok berbuat yang tidak baik. Ya. Apa kata kita? Ya sekarang di kedokteran gennya gen siapa? Darahnya darah siapa? Darah orang tuanya, emak bapaknya. Karena gen ibu. Tapi cara hukum karena orang tadi itu ketika lahir anak itu zina sama laki-laki lain, maka anak itu bukan anak halal, anak haram. Anak siapa? Anak daripada yang berzina itu. Maka binnya bukan ke bapaknya, bin kepada siapa? Bapaknya. Sudah, saya kira banyak ini ya kelebihan laki-laki hakikiyah. Wasyara'iyatan. Kedua secara agama sekarang juga punya kelebihan laki-laki itu. Apa? Atiyatul mahri, ngasih mahar. Kewajiban siapa? Laki-laki.
Wan nafaqati, nafaqah kewajiban siapa? Laki-laki. Ini kenapa kalau dikasih kawan mereka? Kenapa suami sultan kita? Kenapa? Kalau salah sekalian yang mungkin mengatakan saya nggak terima, tolong diambil dari kitab kita ini. Kenapa laki-laki jadi sultan kita, penguasa kita, raja kita di rumah kita? Fadlallah, memberikan kepada mereka hak keiktiatan, kuasa syar'iyah, hak hakiki sebagai manusia, cara agama sebagai agama Islam. Kaza bizawajir ibni Hajar. Ini adalah Azawajir Ibnu Hajar. Kalau Ustaz sekalian silakan nanti kalau ada kitab Azawajir ada kalimat ini. Fasolihatu qanitatun hafizun lima hafizallah. Sekarang berikutnya, apa tanda istri yang solihah? Di kewajiban kita orang perempuan pada suami kita. Jadi kita orang yang solihah, apa tandanya? Qanita. Pertama, qanita. Muti'at azwajihina, taat kepada suami. Lihat, is'al nafsa, tadri masing-masing. Apakah saya ini istri yang solihah atau tidak? Jangan tanya orang lain, tanya diri kita. Taat sama suami. Banyakan mana ngelawan dengan suami sama taat. Para ibu, itu saya kira jawaban masing-masing ya. Jangan mengatakan saya orang yang solihah kalau buat wanita para suami. Kedua, hafizatu lil ghaib, melihara ketika suami tidak ada. Lima yajibu alaiha hifzuhu, wajib oleh memeliharanya. Ayhalu ghaib azwajihinna, memelihara ketika tidak ada suaminya. Nal furuj, daripada kehormatan. Pelihara kehormatannya kalau suami tidak ada. Jangan jual murah mumpung suami nggak lihat perbuatannya. Wa amwali zawja, wa amwali zawji, juga pelihara harta suami. Ini kadang ada orang perempuan di kala suami nggak di rumah dihabisin uangnya ibu ya, pelihara hartanya. Dulu orang kita punya gudang padi, pelihara gudang padinya, pegang apanya kuncinya, jangan sembarangan diambil padinya dijual suaminya mumpung nggak di rumah. Sekarang nggak begitu ibu. Dia pakai apa? Dipakai buat macam-macam. Pelihara harta pada suami. Wasirrihi, jaga rahasia suami. Suami manusia punya rahasia. Jangan kita omongin sama yang lain. Tahu suami saya kalau makannya banyak banget. Tahu suami saya kalau tidur ngoroknya masalah. Itu rahasia itu. Apa rahasia suami kita? Mau bau suami kita, bawa suami kita, rahasia suami kita. Jangan kita omongkan sama yang lain. Karena ada suami lagi tidur begitu ibu, direkam. Bisa. Paham bu ya? Wa amti'ati al-baiti, dan pelihara harta benda suaminya. Rumah-rumah yang ada hartanya, barang-barangnya pelihara, yang dijual. Suami nggak di rumah dijual. Yang di rumah tadi itu apa yang dijual? Ini dijual dan amti'ah. Ya mahafizallah. Yuhibzi iyahunna, tawbihi lahunna, al-wasiyatul muta'ala alaihim. Allah pelihara akan mereka, Allah pelihara kita. Kasih taufik kepada kita, alhamdulillah. Allah pelihara diri kita ini. Sehingga ada dari kita sehat badan kita. Allah berikan pada kita, taufik Allah berikan pada kita. Allah perintahkan pada kita semuanya ada. Jangan mumpung sehingga ada dipelihara sekali itu. Kehormatannya nggak dipelihara, kata suami nggak dipelihara,
Yang baik suami nggak dipelihara. Allah sayang kepada kita. Sayang siapa kita? Suami kita. Awinahihina al-mukhalafat. Allah melarang mereka daripada durhaka kepada Allah. Ketika kita melanggar larangan Allah dengan suami, sama dengan melanggar larangan Allah. Kata suami, taati perintah suami kamu. Kata Allah, taati perintah suami kamu. Kata Allah, pelihara nama baik kamu. Kata Allah, pelihara harta suami kamu. Jangan kamu kerjakan sebaliknya. Maka jangan kita laksanakan apa yang Allah larang kepada kita suami kita tidak ada. Hurairah sallallahu alaihi wasallam, lihat ibu sekalian, ngajak kita semua di hadis ini ada enggak? Khairun nisa, sepaling-paling baik istri. Istri yang paling baik bagaimana? Imra'atun idza nazara ilaiha sarraka. Istri jika engkau pandang kepadanya menggembirakan engkau. Dipandang suami enggak pernah cemberut, senyum terus. Itulah istri yang paling baik. Pernah cemberut depan suami? Tanggal tua. Pernah cemberut depan suami? Nggak dihitung sejak kapan itu? Wa in amartaha ata'atka. Jika kau akan dia, yang upaya akan engkau. Kadang-kadang nggak sengaja. Diperintah oleh suami, taat, mempunyai perintah suami. Anda yang kedua, in ghibta anha hafizatka. Jika engkau jauh daripadanya istri, dia berakan engkau, berhak engkau dan dirinya. Ada 3 katakan sini tanda-tanda istri yang paling bagus. Khairun nisa. Siapakah istri yang bagus itu? Yang pertama, kau dipandang menyenangkan. Yang kedua, kau diperintah mentaati. Ketiga, kalau suami nggak di rumah, dia pelihara harta suami dan dirinya sendiri. Harta suaminya ibu sekalian selamat, dirinya juga selamat, nggak dikasih yang lain-lain. Dia pelihara dirinya dan harta suami. Kira-kira kita semuanya punya 3 ini. Insya Allah. Bahunna, fa'izuhunna, wa nuzul ma'tawzi. Walau orang-orang yang kamu takut, kau menyangka akan musuh mereka itu. Bughdohunna lakum, bughdohunna lakum. Marah mereka kepada kamu sekalian. Wa rafa'an anfusihinna alaikum takabbur. Rafa'an anfusihinna, rafa'an mengangkat, anfusihinna diri. Kalau istri, ibu, istri rafa'an anfusihinna, angkat muka depan suami. Istri itu semestinya depan suami nunduk. Tapi istri kamu sekarang banyak galakan istri ibu, angkat muka depan suami, takabur dia. Kalau kamu takut istri kamu, nusus. Apa nusus? Bughdohunna, marah kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, mengangkat muka kepada suaminya, sombong kepada suaminya. Fa'izuhunna, nasihatin mereka itu. Habisnya nasihatnya, fahuwifuhunna Allah, takut mereka kepada Allah. Istri kagak benar perbuatannya jangan ditantang. Ibu, kalau begini saya kira ini perempuan sekarang dikatakan begitu, corein mah. Kalau berani nantang lagi dia. Ibu kalau begini saya kirain ibu. Kata suami, boleh berkata begitu. Kirain saya kalau orang. Maka
nasihatin tadi itu. Abis nasihatin khawifuhunna Allah, takut kepada Allah. Kalau kita begini saja, ibu jarang perhatian kepada anak, juga saya bersama dengan anak. Nanti bagaimana anak kita, Bu? Begitu ya? Kesana larinya. Takut pada Allah. Andai kata Allah umpamanya marah pada kita karena gak mendidik anak-anak kita ini, khawifuhunna Allah. Jangan kita encem lagi. Saya ulang ibu, Islam sekarang kagak bisa diancam, nggak kena ancaman. Iya, betul. Ya Pak ya? Iya. Bohongan dulu pun itu disunahkan berbuat begitu. Nasihatkan istri kamu itu. Kayakula rajul, berkata laki-laki pada istrinya, ittaqillah bil haqqil wajibi li alaihi wa zari al-uqubah. Bilang sama istrinya, ittaqillah, takut pada Allah, pada hak yang wajib bagi atas engkau, sebanyak kewajiban. Nasihatkan kamu takut pada Allah. Wa zari al-uqubah, jauhkan hukuman Allah. Takut pada Allah. Saya takut nanti Allah marah kepada kamu. Wa zari al-uqubah. Wayinu, jelaskan kepada si kamu, an-nusus yusqitun nafaqata wal qasma. Nusus itu istirahat sama suami, melawan suami, menggugurkan nafkah, wal qasma, dan giliran. Al qasma ini kalau poligami. Kalau istri satu, suami marah pada kita tidurnya. Kalau istri 2, 3, saya marah, ibu enggak pulang kepada kita. Dia pulang kepada siapa? Istri yang lain. Ya. Saya ulangi ibu sekalian. Mahwan nusus. Apa nusuk itu durhaka sama suami? Apa contohnya? Sombongnya istri kepada suami, nusus. Enggak patuh sama suami, nusus. Melawan suami, nusus. Bukan rasa suami, nusus. Termasuk istri memperahasia mertua, nusus. Hati-hati. Mau tahu mertua saya baik, bawel, cerewet, ibu. Itu mertuanya, dibuka rahasianya. Itu semua ini nusus. Nasihatin istri kamu tadi. Ittaqillah, takut pada Allah. Wa zari al-uqubah, jauhkan siksaan. Kalau dari saya, kalau kamu nusus, bisa jadi yang pertama, meskipun nafkahnya dikurangi, uang belanja diapain? Dikurangi. Wal qasma, kedua kan semua punya istri 2, 3, saya kurangi juga giliran kamu. Yang mestinya tepat, giliran saya datangin, karena kamu nusus, saya datangnya selama 2 minggu. Umpamanya, ya. Kita kan kepengen punya suami ibu yang adil. Kenapa jangan dikurangi? Kalau terpaksa umpamanya poligami, tepat waktu datang kepada kita, dikatakan musuh tadi itu, kata suami, saya jelas kepada kamu, saya kurangi nafkahnya, juga saya kurangi apanya, gilirannya. Wazalika bila hadirin wala darbin, tapi jangan dipisah tempat tidurnya, jangan dipukul. Jangan diapain? Jangan dipukul. Kapan boleh kita pukul suami istri kita tadi? Ibu. Kalau sudah khususnya kita boleh jadi kalau sudah main laki-laki lahir. Kalau baru matanya saja kelihatan suami, nasihat. Jangan dipukul, jangan. Kalau baru saja sedikit suara agak keras dengan suami, nasihati. Jangan diapain, dipukul. Kalau baru saja kurang hormat sama suami, nasihati. Udah mulai main laki-laki lain, baru boleh diapain, dipukul yang istri. Walailah itu gede ya uzur. Mungkin dengan nasihat itu bisa menjadi uzuran dia.
Iya Pak, saya minta maaf. Iya Pak, saya minta maaf. Saya berbuat salah. Ya. At-taubat ilallah. Taubat pada siapa? Allah. Nasihat tadi mempan kepada istrinya. Rahamu ayat zikra laha sahihin qul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dari lagi para ibu sekalian. Iza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha. Iza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha. Apabila tidur orang perempuan pisah tempat tidur suaminya. Enggak mau tidur sama siapa? Suami. Sama suami. Hal malaikat hatta tusbih akan diolongkan sampai pagi. Jangan tidur pisah sama suami. Kewajiban kita istri. Gimana nenek-nenek itu? Apakah dia nenek-nenek, lansia? Apakah dia masih muda, ibu sekalian? Kalau kita mau bisa pati suami kita, izin dulu sama suami. Jangan langsung apa? Jangan langsung dipisah. Kita pisah sama suami Allah, laknat. Empat malaikat laknat kalau pagi kata malaikat laknatullah. Malun, ibu kata siapa? Malaikat sampai pagi. Wa ma fi Tirmizi, kalau salah hadis berikutnya. Ayyuma ra'atin batak wa zawjuha radin anha dakhalatil jannatu. Ini yang kita harapkan. Perempuan mana saja yang tidur soalnya redha daripadanya, masuklah ia adalah surga. Tapi ibu sekalian, jangan karena ini saja kata kita pokoknya gampang. Kalau pengen surga tidur sama suami. Itu di antaranya. Tapi tetap ada yang lain-lainnya. Perintah Allah yang lain tetap dilaksanakan. Sholat kerjakan, puasa kerjakan ibu. Jangan karena ingin sama suami tadi itu tidur surga tempatnya. Enggak sembahyang subuh. Wahjuruhunna fil madaji. Nasihat nggak mempan, maka boleh yang kedua. Nasihatin nggak mempan, yang kedua, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidurnya. Tidur bersama siapa? Bersama istri. I'tazilu fil firashi dunal hajri fil kamar. Pisah mereka pada tempat tidur tanpa meninggalkan al-hajri, diam pada berbicara. Wadribuha, umpahkan dia. Kalau yang pertama kamu apa? Saya ulang para ibu sekalian, ketika istri nusyuz ada 3 hukuman suami kepada istri. Pertama nasihat, kalau tidak mempan. Kedua fahjuruhun fil madaji, bisa tempat tidurnya. Baru yang ketiga wadribuhun apa? Dipukul. Kalau yang kedua tempat tidurnya. Tapi tanpa meninggalkan pada berbicara, tetap ngomong sama istri. Hanya tidurnya saja yang bisa. Hanya tidurnya saja yang bisa. Tapi bicara sama istri tetap biasa. Jangan udah tidurnya dipisah, nggak diajak apa? Ngomong, kasihan istrinya ya. Ngomong tetap. Wala yadribuha, dan tidak dipukul. Hanya tempatnya dipisah. Di an-nafi hijri asal zahiran fi ta'dibil nisa'i.
karena dengan di tempat tidurnya menjadi bekas yang zohir pada pendidikan orang perempuan. Biasanya orang perempuan kalau biasa tidur selalu sama suami, tiba-tiba suami nggak mau tidur sama istri, ada perasaan. Kenapa aku nggak mau tidur bareng? Ya, kenapa kok nggak tidur sama-sama? Itu pendidikan takdik namanya dari suami kepada istri. Ketiga, wadribuna masih panjang sekali. Diambil jam 11 kita Pak Ibu sekalian. Tolong untuk ketiga ini kita sambung mungkin pada pelajaran berikutnya. Kalau ini saya sambung setengah 12 mungkin baru selesai. Kalau lama nanti kita duduk di sini. Ini satu ayat belum selesai. Semoga mudah-mudahan pengajian kita sedikit ini ada manfaat buat kita orang tua. Jadi kita perempuan yang solehah, istri yang solehah, qanitatun, patuh pada suami, pelihara harta suami dan diri kita. Amin ya robbal alamin. Para ibu demikian pengajian kita mudah-mudahan. Terutama kurang lebihnya hanya 3 kali pertemuan saya bisa hadir di An-Nadwah ini ibu. Karena waktunya sebagaimana yang bisa dijadwalkan tiap Senin terakhir pada Senin kelima 6 kelima pada bulan itu. Kebetulan mungkin untuk tahun ini saya hanya punya waktu di sini 3 kali Senin kelima. Jadi hanya 3 kali saya di sini. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan bisa 4 kali mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Yang penting sehat walafiat dan panjang umur insya Allah. Para ibu, insyaallah wabarakatuh.